Nah, Pak D kasih sedikit pelajaran. Di ATM itu kelebihannya itu atau apa? ATM itu adalah gabungan daripada ilmu teologi, hal-hal rohani, manusia batinia, dan ada unsur yang nama spiritual. Nah, ATM itu kelebihannya itu ada unsur spiritual. Jadi ATM itu punya ilmu yang namanya spiritual. Kalau Anda di gereja lain, Anda hanya mendapatkan pelajaran teologi dan hal-hal yang rohani. Nah, kalau di ATM ini Anda mempunyai dapat ilmu yang namanya spiritual. Pada prinsipnya adalah manusia itu harus menghindari yang namanya penderitaan. Kalau manusia itu batinnya menderita, ya, dia akan berlaku buruk dan jahat. Nah, apa hal-hal yang menderita? Kesel adalah penderitaan. Kalau Anda kesel, Anda dongkol, Anda kan tersinggung juga akan menderita ya. Itu kalau nggak tahan itu bisa nonjok itu. Karena menderita di dalam. Nah, saya bilang tadi, pas saya bilang kalau orang menderita dia akan berbuat buruk. Minimal ya, mulutnya maki-maki orang, ngoceh dia. Kenapa? Batinnya menderita. Kesel adalah penderitaan. Yang kedua adalah khawatir adalah penderitaan. Nah, orang yang khawatir itu bahaya loh. Ya, besok makan apa, besok kontrakannya bayar pakai apa, lu belum listriknya bunyi titit-titit, ya kan? Itu bahaya loh orang seperti itu keadaannya, dia khawatir dia. Kalau orang khawatir itu apa jadinya ntar? Ya kan? Kalau dia bekerja itu dia korupsi. Dia mau mendapatkan rezeki yang lebih. Dia bisa mencurangi perusahaan di mana dia bekerja. Kenapa? Dia khawatir akan hidupnya. Yang ketiga adalah cinta adalah penderitaan. Ya, makanya kita kalau mencintai seseorang, waktu Anda pacaran, Anda tidak boleh namanya bucin. Tidak boleh itu sebenarnya. Itu berbahaya. Karena kalau bucin itu sampai nggak jadi, putus, itu bisa terjadi yang namanya kejahatan dan keburukan. Kalau zaman dulu itu karena kamu nggak jadi sama saya, kamu tidak boleh jadi dengan orang lain. Disantet itu cewek, biar mati. Ya. Atau kalau main kasar, ya, ceweknya ya dibacok, dibunuh. Nah, gitu. Tapi kan menimbulkan namanya penderitaan. Itu akibatnya terlalu bucin ya. Cinta adalah penderitaan. Ya, kalau bisa dikendalikan cintanya, ya semoga tidak terjadi keburukan. Tapi hati-hati, karena orang putus cinta itu menimbulkan penderitaan, bisa yang namanya disebut dengan sakit hati. Dari sakit hati yang terus tidak dilepas, itu akan timbul yang namanya kepahitan. Nah, kalau kepahitan itu sudah nyimpen, nanti kamu pacaran dengan orang lain, mau cewek apa cowok, dia merasa kepahitan itu akan berbuat keburukan hal-hal kepada pasangannya yang baru selama pacaran. Sikapnya buruk, perilakunya buruk, pikirannya negatif. Itu akibat dari kepahitan masa lalu, mungkin dia pernah putus cinta. Mudah-mudahan kita tidak. Yang keempat adalah ambisi adalah penderitaan. Nah, ada keinginan yang terlalu besar, ambisi yang terlalu besar itu bisa menyebabkan penderitaan. Ambil contoh yang kecil aja. Kita punya keinginan punya motor baru, oke? Tapi gaji kita nggak cukup hanya untuk makan hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan. Dan kita tidak bisa untuk menabung dan membeli spare motor baru. Akibatnya apa? Sebelum ambisi itu adalah penderitaan, sebelum ambisi keinginanmu tercapai, kan batinmu menerima namanya beban penderitaan. Benar gak? Kapan punya motor ya? Kapan punya? Kan menderita dia. Sebelum itu terjadi kenyataan kan menderita. Itu kalau nggak kuat dia, ya, kalau dia yang tidak dalam hidupnya, tidak waspada kepada pikirannya, itu bahaya itu. Akhirnya saya bilang, kalau Anda bekerja, anggap ya contoh, kalau Anda jadi tukang pemborong rumah, itu besi 10 bisa Anda ganti besi 8.
Mungkin Pak Dalang yang ngerti soal ini. Karena mau untungnya gede ya, kalau besi 10 ganti besi 8 kan bisalah namanya dikumpul-kumpul bisa beli motor baru gitu ya kan. Ini contohnya saja ya kan, yang kerja di perusahaan itu nilep uang perusahaan, korupsi. Jadi dia karena dia mau mengumpulkan uang untuk apa, membeli motor itu. Nah, saya bilang ambisi adalah penderitaan, bisa berakibat perbuatan kita buruk. Semoga kita bisa mengendalikan ambisi kita supaya tidak timbul penderitaan. Nah, yang juga setiap namanya rasa kesel atau rasa khawatir atau rasa cinta atau ambisi yang besar, kita tidak boleh melekat kepada hal itu semua. Keselnya berhari lengket bener, khawatir berhari-hari lengket bener kan rasa khawatirnya, cinta sampai bucin lengket bener, itu nggak boleh ya kan. Ambisi terus dipikirin itu nggak boleh juga, itu dia melekat, dia lengket, dia melekat. Makanya kemelekatan adalah sebuah penderitaan. Banyak menggenggam akan timbul penderitaan ya, banyak melepas akan timbul kebahagiaan. Ya, itu makanya kemelekatan juga nggak boleh, itu hati-hati juga, itu akan menimbulkan penderitaan. Kalau orang menderita, pikirannya jadi buruk, perkataannya buruk, bisa ngomel-ngomel, maki-maki orang ya kan, karena kesel kan, dia sedang menderita. Bisa marah-marah nggak jelas juga karena lagi menderita. Orang-orang kalau yang begitu kan udah ketahuan penderitaan itu. Makanya di ATM ini ada unsur yang tidak ada dalam gereja, itu apa? Unsur ilmu spiritual. Cus.